Tuhan menanam, mereka membabatnya, merusaknya. Sepenggal cerita tentang kedunguan dari Kabupaten Sampang, Madura. Halo semua, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan, diksi yang digunakan Telusur Jelajah. Tuhan yang menanam. Hamparan tanaman bakau kurang lebih 30 hektar di lahan sebuah BUMN, PT Garam Persero. Tumbuh dengan tersendirinya tanpa ada campur tangan manusia yang menanamnya. Di tengah naiknya suhu rata-rata, pemanasan global warming, bukannya mempunyai kesadaran untuk tetap membiarkan hamparan tanaman bakau tersebut untuk tetap hidup, malah mereka merusaknya dan membabatnya. Dan inilah hasilnya. Alasannya sederhana, dianggap mengganggu aliran air yang akan dialirkan ke petak tambak yang dikelola oleh pihak tertentu yang berafiliasi dengan PT Garam Persero, tak iya. Lanjut penelusuran, ya karimal akhlak yang paling utama, paling mulia. Berbicara tentang akhlak tidak hanya terhadap sesama manusia, namun juga terhadap lingkungan, terhadap alam. Etika lingkungan, environmental, etik. Namun nampaknya petugas yang bertugas di BUMN PT Garam Persero, khususnya Pegaraman Sampang, tidak ngerti yang namanya etika lingkungan, environmental, etik. Ya, macam BUMN lain lah, sudah tidak heran lagi. Lanjut cerita, sekilas tentang BUMN PT Garam Persero, Pegaraman Sampang. Terbentang di 3 desa dengan luasan kurang lebih 1.100 hektar. Lalu yang menjadi pertanyaan publik saat ini di tengah carut-marut pengelolaan BUMN, bagaimana dengan tata kelola PT Garam Persero, khususnya Pegaraman Sampang? Gak usah dibahas. Sepengetahuan Telusur Jelajah sejak dulu kala, sama aja podo wae, carut marut, ada hak pengelolaan secara eksklusif ke orang-orang tertentu, jual beli air. Ya, pokoknya gak usah dibahas teman-teman. Mumet, terserah-serah mereka yang bertugas di PT Garam Persero, khususnya Pegaraman Sampang. Lek-lekan. Kita lanjut penelusuran, melihat kedunguan lainnya, khususnya pengerusakan hutan mangrove Desa Tadan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Yang ini lebih dungu lagi. Tadan Mangrove Konservasi hutan mangrove Desa Tadan. Namun tidak jauh dari tempat ini sedang berlangsung proses pengurukan, penimbunan alias reklamasi. Padahal di sekitar tersebut sudah ada peringatan untuk tidak menimbun menguruk tanpa izin. Pertanyaannya, benarkah izinnya? Menjadi sebuah pertanyaan. Masa daerah konservasi kok diuruk, ditimbun, direklamasi? Yuk kita telusuri. Sebelum lanjut, mampir sebentar ke BUMN ini. Bagaimana teman-teman? Masih percayakah? Lanjut penelusuran, kawasan hutan mangrove Desa Tadan, Kecamatan Camplong, terletak di jalan utama Kabupaten Sampang, arah Pamekasan. Coba tengok sisi kanan dari arah perjalanan kita, sudah mengalami alih fungsi lahan. Dulunya mangrove, sekarang menjadi bangunan beton. Seperti cita-cita kita dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Raja Jawa, Raja Beton. Jadi bagaimana teman-teman sedulur telusur jelajah? Negara kita yang sangat luar biasa, aturan tinggal aturan, namun dalam tata kelolanya semau-mau yang bertugas regulator. Sisi kanan, coba lagi proses pengurukan, penimbunan, padahal masih terpampang dengan jelas. Coba kita lihat sedikit lagi, Tadan Mangrove Konservasi. Oke, sisi kanan, lanjutlah. Pokoknya seperti ini potret kita, sangat tidak jelas. Negara yang diatur dengan semau-maunya, suka-suka gue, ya terserah-serahlah. Pokoknya kalau alam balas dendam, jangan salahkan itu sebagai bencana. Harapan Telusur Jelajah semoga dengan kondisi seperti ini alam segera balas dendam, karena kelakuan manusia sudah sangat luar biasa merusaknya.
Sampai di akhir perjumpaan kita, coba kita lihat kondisi terkini di pantai selatan, Selat Madura, jalur utama antar kabupaten di Pulau Madura sudah terpajang dengan kokohnya beton-beton yang siap untuk menutupi laut kita. Jadi reklamasi tidak hanya terjadi di desa Kohot, Tangerang sana ya, namun juga di Selat Madura. Jadi aguan tidak hanya ada di Jakarta, namun juga banyak aguan kecil di daerah teman-teman sedulur telusur jelajah. Sampai jumpa di video dan penelusuran berikutnya. Matur nuwun. Oleh